Bab 8. Senjata tersembunyi. Keterbatasan adalah mekanisme kekuatan kehidupan. Di mata manusia, keterbatasan adalah hambatan. Di mata kehidupan, keterbatasan adalah mekanisme seleksi. Semua makhluk besar gagal karena mereka melihat keterbatasan sebagai musuh. Mereka ingin melampauinya, menaklukkannya, dan mengalahkannya. Namun sejak sel pertama terbentuk, kehidupan memilih arah yang berbeda. Keterbatasan digunakan sebagai alat untuk memperkuat diri. Dalam biologi, batasan bukan penghalang. Batasan adalah filter yang menentukan siapa yang bisa bertahan hidup, siapa yang harus berubah, serta siapa yang harus hilang. Bumi tidak pernah memberi kehidupan ruang kosong yang bebas risiko. Bumi selalu memberi kehidupan ruang yang sempit, keras, dan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam ruang sempit itulah kekuatan kehidupan dibentuk. Keterbatasan memaksa efisiensi. Sel hanya memiliki sedikit ruang. Itu bukan kelemahan, itu adalah alasan mengapa mereka efisien. Karena ruangnya sempit, mereka harus memilih gen mana yang benar-benar penting, protein mana yang harus diproduksi, energi mana yang harus diprioritaskan. Tanpa keterbatasan ruang, kehidupan akan menjadi boros energi dan lambat. Keterbatasan memaksa inovasi. Tidak ada makhluk yang berinovasi dalam kelimpahan. Inovasi muncul ketika dunia menolak mereka. Tekanan oksigen rendah justru memicu lahirnya respirasi. Kelaparan melahirkan ide mengenai fermentasi. Kekeringan memicu terjadinya spora, dan ancaman merangsang terjadinya simbiosis. Semua inovasi besar dalam biologi muncul dari kondisi sulit, bukan kenyamanan. Kenyamanan tidak pernah menghasilkan kemajuan. Keterbatasan selalu menghasilkan arah baru. Keterbatasan adalah mekanisme pembersihan. Ketika kehidupan dihadapkan pada batas energi, maka hanya organisme yang benar-benar efektif yang mampu bertahan. Yang tidak efektif, hilang. Batasan adalah cara sistem membersihkan diri dari bentuk yang terlalu boros, terlalu lambat, terlalu besar, serta terlalu kompleks dan terlalu mahal. Inilah alasan mengapa bumi tidak penuh dengan makhluk raksasa. Kompleksitas dibatasi bukan oleh evolusi, tetapi oleh keterbatasan energi yang harus dibayar setiap detik. Keterbatasan menghasilkan fleksibilitas. Makhluk yang hidup dalam kondisi sulit harus berubah cepat. Makhluk yang terlalu stabil justru paling rentan. Mikroba bertahan karena mereka tidak terpaku pada satu bentuk. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah metabolisme, menukar gen, mempercepat mutasi, dan mengubah pola hidup. Semua kemampuan ini lahir dari keterbatasan, bukan kelimpahan.
Tanpa batasan, kehidupan tidak akan belajar bergerak. Keterbatasan mengontrol ambisi kehidupan. Bumi tidak membiarkan makhluk besar mengambil ruang tanpa batas. Batas ini tidak terlihat, tetapi selalu ada. Batas energi, batas ruang, batas kompetisi, batas waktu hidup, serta batas populasi. Ketika makhluk besar mencoba melampaui batas ini, sistem akan menarik mereka kembali ke bawah, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi logis dari struktur bumi. Keterbatasan adalah alasan mengapa kehidupan tak pernah berhenti. Tanpa batasan, kehidupan akan stagnan. Dengan adanya pembatasan, kehidupan dipaksa bergerak. Inilah paradoks terbesar dalam biologi. Batasan membuat kehidupan menjadi tidak terbatas. Karena setiap batas memaksa adaptasi baru, bentuk baru, strategi baru, dan adanya sistem baru. Keterbatasan menciptakan arah, arah menciptakan dinamika, dinamika sendiri menciptakan keberlanjutan dalam sistem kehidupan. Keterbatasan medium pertahanan diri. Keterbatasan bukan kutukan kehidupan seperti yang dibayangkan manusia. Keterbatasan adalah alat tertua kehidupan untuk mempertahankan diri. Setiap bentuk kehidupan yang pernah bertahan karena mereka memahami batasnya. Setiap kehidupan yang punah karena mereka mencoba melampauinya tanpa kemampuan untuk membayar harganya. Inilah prinsip yang akan terus berulang dalam seluruh sejarah kehidupan. Kehidupan yang bertahan bukanlah yang paling bebas, tetapi yang paling mampu memanfaatkan batasannya.